Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam dialog Wani Talk. Masih dengan tema yang sama, maju mundur Muktamar NU yang ke-34. Bersama dengan Gus Isom selaku Rais Syuriah PBNU dan juga ada Gus Zuhud Ma'ali selaku Wakil Tuan Rumah Ponpes Darus Saadah Lampung Tengah. Untuk pemirsa, Anda juga masih bisa bergabung ya di segmen kali ini di 081 238 391189 untuk menanyakan seputar tema yaitu maju mundur Muktamar NU ke-34. Tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar ya bersama dengan Gus Isom tentunya terkait dengan maju mundur pelaksanaan dari Muktamar NU. Kita sekarang ke Gus Zuhud terkait dengan persiapan selaku tuan rumah yang ada di Lampung Tengah. Ini persiapannya sejauh ini kurang beberapa minggu ini seperti apa Gus Zuhud? Terima kasih. Untuk persiapan ya kami semampunya dan kita kejar kebut-kebutan. Kita kejar kebut-kebutan. Ya kalau dilihat dari segi kondisi sekarang yang ada di musim hujan ini, kita lebih ke infrastruktur bangunan yang ada kira-kira kurang lebih 80% ke atas. Sudah siap hampir 100% hampir. Untuk area kami sudah siap semua, mulai dari semua yang kita siapkan, insya Allah siap lebih dari 80% itu. Terima kasih Mbak. Baik, luar biasa. 80% ke atas kesiapan dari tuan rumah yaitu Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah ya. Terkait dengan persiapan ini kemarin kan sempat juga ada maju mundur pelaksanaannya tanggalnya ya Gus Zuhud ya. Ini mempengaruhi terkait dengan persiapan yang ada di lokasi Ponpes Darus Saadah sendiri atau seperti apa? Kalau mempengaruhi sih tidak, kami kan sudah siap dari itu. Kurang lebih satu bulan lebih kita sudah persiapan dari pesantren sendiri menyiapkan ya kita meskipun mau maju mau mundur mau di tengah ya kita pokoknya siap. Kita berikan kebutuhan dari pusat, kita siapkan bagi tamu-tamu NU khususnya Nahdien, kita semua siap dari Darus Saadah menyiapkan semuanya. Ya, baik, luar biasa ya. 1 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan, jadi entah itu tanggal berapapun pasti sudah siap. Ini sudah tergabung juga bersama dengan kami ada Gus Hisham selaku Ketua Panitia Lokal Muktamar NU 34. Assalamualaikum Gus Hisham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini Gus Hisham sudah bergabung bersama kami. Bagaimana kabarnya Gus Hisham? Alhamdulillah sehat. Salam takdim kepada Rais Syuriah PBNU, Kiai Isomuddin, Gus Zuhud Ma'ali. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, baik, terima kasih Gus Hisham. Nih sekarang ini berada di lokasi mana? Di Lampung atau di mana ini Gus Hisham? Posisi sekarang di Lampung. Oh ya, baik, semoga sehat selalu ya Gus Hisham ya. Baik. Alhamdulillah. Gus Hisham, terkait dengan persiapan Muktamar NU yang ke-34 ini dari Ketua Panitia Lokal Muktamar NU yang ke-34 sendiri. Persiapannya sejauh ini seperti apa Gus Hisham? Alhamdulillah untuk persiapan saat ini, baik persiapan dari kepanitiaan, tim akomodasi, perlengkapan, sebagainya, alhamdulillah sudah mendekati hampir 100% lah. Tinggal kita menunggu arahan dari panitia PBNU pusat kapan mau dimulainya. Baik, ini kan sudah diresmikan ya tanggal 23 hingga tanggal 25 Desember. Berarti betul. Ini dari lokasi di Lampung Tengah sendiri sudah siap, mantap untuk menggelar acara pesta masyarakat Nahdien ini atau Muktamar yang ke-34 ini. Baik, Gus Hisham, ini kan rencananya kalau saya mendengar dari sebuah berita memang Muktamar NU ini
akan digelar di Pondok Pesantren Darus Saadah di Lampung Tengah, ada lagi yang di UIN Lampung, ada lagi yang di Universitas Malahayati. Nah, ini sebenarnya kalau dari ketua panitia, kalau dari panitia sendiri sistem penempatannya seperti apa, Gus Hisham? Sistem penempatan yang kita pakai ini memakai anjuran pemerintah, dalam artian mengapa kok nggak kita tempatkan di satu tempat, kita berbagi, karena kita menjaga biar nggak ada kerumunan, terus untuk registrasi dan yang lainnya itu nanti kita bagi beberapa tempat. Itu pun belum fix, kita tetap menunggu arahan dari panitia pusat. Baik, berarti memang utama yang kita utamakan adalah tentang protokol kesehatannya, prokesnya. Ini makanya kita bagi beberapa tempat. Baik, berarti kan kalau memang ada berita yang beredar pasti ada yang positif, ada yang negatif ya, Gus Hisham ya, terkait dengan penempatan ini juga. Takutnya nanti ada perbedaan persepsi atau lainnya. Itu sebenarnya tidak benar ya, Gus Hisham ya. Biasanya memang perbedaan penempatan ini resmi karena protokol kesehatan. Iya, diutamakan itu karena protokol kesehatan. Nggak mungkinlah kita di depan satu tempat nanti berkerumun malah jadi permasalahan baru. Baik. Kalau boleh tahu di Lampung sendiri, khususnya di Lampung Tengah saat ini perkembangan COVID-19 mungkin seperti apa, Gus Hisham? Ataukah masih akan mengadakan PPKM level 3 atau memang dibatalkan atau seperti apa? Untuk pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, kami sudah komunikasi dengan Dinas Kesehatan, dengan gugus tugas. Alhamdulillah untuk Lampung Tengah ini levelnya menurun. Alhamdulillah levelnya menurun, jadi insya Allah nanti aman ya Gus ya kalau aman, untuk mengadakan Muktamar NU. Dipastikan aman. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lampung Tengah juga sudah membuat schedule pos-pos kesehatan, bagaimana biar penularan varian baru tidak terjadi di acara muktamar khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Baik, amin ya Rabbal Alamin. Yang pasti harapannya semoga nanti semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Baik, kita ke Gus Isom lagi. Baik, Gus Isom, terkait dengan kita berbicara di luar muktamar yang pasti masih di PBNU. Saat ini PBNU sendiri itu target PBNU untuk kedepannya sendiri seperti apa dari adanya Muktamar NU yang ke-34 ini, Gus Isom? Terima kasih. Ya, tentu saja kita dari PBNU menginginkan adanya hal-hal yang besar terjadi di mana muktamar mendapatkan sebuah keputusan-keputusan yang anfa dan aslah ya, yang lebih bermanfaat dan lebih relevan, lebih maslahat bagi kehidupan warga Nahdlatul Ulama pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kedepan Nahdlatul Ulama barangkali akan dengan muktamar ini ya yang dilaksanakan di Lampung akan go internasional, akan lebih berperan di tingkat internasional, terutama di dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia. Dan tentu saja PBNU kita mengharapkan akan menjadi organisasi yang yang kokoh, yang kuat, yang berakar, memiliki seperti pohon-pohon yang menjulang namun memiliki buah-buah yang lebat yang bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh seluruh bangsa Indonesia pada khususnya. Nah, saya kira harapan muktamar tentu saja adalah muktamar yang berkualitas, muktamar yang memiliki keputusan-keputusan yang bisa membawa kepada perubahan ke arah yang lebih baik bagi masa depan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi terbesar di Indonesia, bahkan mungkin juga terbesar di dunia, memiliki pengaruh yang lebih luas. Saya kira itu untuk sementara. Baik, luar biasa targetnya, semoga memang benar-benar terrealisasi ya Gus Isom, amin ya Rabbal Alamin.
Selain itu mungkin Gus Isom terkait dengan perkembangan PBNU sejauh ini seperti apa Gus Isom? Ya, saya kira PBNU terus mengalami perkembangan ya. Dari waktu ke waktu diskusi-diskusi, kemudian program-program kerjanya terus ditingkatkan mencapai target-target. Misalnya Nahdlatul Ulama selama ini sangat dikenal sebagai organisasi kiai-kiai pesantren yang sangat memerhatikan perkembangan pesantren di seluruh Indonesia. Namun PBNU juga bukan hanya mengurusi pesantren. Ada puluhan Universitas Nahdlatul Ulama berhasil didirikan dan di beberapa tempat mengalami kemajuan yang signifikan dan saya kira juga luar biasa yang dulu belum pernah dicapai. Saya kira ini adalah sebuah prestasi yang yang konkret yang bisa dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Di bidang kesehatan misalnya PBNU itu sangat berperan di dalam ikut serta membantu pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Hal demikian ini saya kira adalah sesuatu yang menunjukkan adanya perkembangan luar biasa di Nahdlatul Ulama. Selain itu, PBNU juga terlibat berkali-kali di dalam memajukan bidang pendidikan, misalnya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, di mana para santri, para pelajar Nahdlatul Ulama, para mahasiswa mendapat dukungan PBNU untuk memperoleh beasiswa di berbagai negara. Salah satunya adalah kerjasama dengan Universitas Al-Azhar Mesir, di mana PBNU kemudian meminta kepada Universitas Al-Azhar untuk memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar dan mahasiswa yang kuliah di sana. Selain itu, misalnya juga PBNU terlibat di dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian di dunia internasional. Ya, kita tahu persis bahwa berkali-kali pengurus besar Nahdlatul Ulama terlibat di dalam mendamaikan perang Afghanistan yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah selesai. Dan alhamdulillah PBNU memberikan suatu konsep yang cukup jelas dengan konsep Islam Nusantaranya, di mana Islam yang mengajarkan perdamaian betul-betul dilaksanakan di Indonesia, dan ini bisa menjadi contoh dengan konsep Islam Nusantara untuk mendamaikan negara-negara di Timur Tengah yang sudah puluhan tahun bertikai di antara sesama Muslim, bahkan menimbulkan korban jiwa yang tak terhingga banyaknya. Nah, ini saya kira peran-peran yang bisa saya sebutkan yang cukup signifikan dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ada banyak hal saya kira yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Isom terkait dengan perkembangan dari PBNU yang pasti sudah semakin berkembang ya, jauh yang pastinya ya, dari mulai pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Gus Isom, kesehatan, juga upayanya untuk mendamaikan dunia, yang pasti nanti akan kita bahas lebih lagi bersama dengan Gus Isom, Gus Hisam, dan juga Gus Suhud. Tapi pemirsa, setelah yang satu ini ya, kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Wanita.